Vietnam mulai waspada. Thailand ikut menyorot. Bukan karena Indonesia sudah juara, tapi karena persiapan timnas kali ini disebut-sebut berbeda dari sebelumnya. Training camp panjang, analisis lawan yang super detail, hingga kemungkinan munculnya pemain-pemain baru yang masih menjadi misteri. Pertanyaannya sekarang, apakah ini benar-benar awal era baru Garuda? Simak sampai akhir, karena ada beberapa fakta menarik yang membuat rival-rival Indonesia mulai memberikan perhatian lebih. Memasuki akhir Juni, satu agenda penting sudah di depan mata. Timnas Indonesia akan segera menggelar training camp sebagai persiapan menghadapi Piala AFF 2026. Mayoritas pemain yang dipanggil diperkirakan masih berasal dari skuad FIFA Matchday sebelumnya. Namun, bukan tidak mungkin akan ada beberapa nama kejutan saat daftar resmi diumumkan. Yang menarik, Ketua BTN menyebut training camp akan berlangsung sekitar 20 hari di Bali. Selama pemusatan latihan itu, tim juga berpeluang menjalani laga uji coba sebagai evaluasi terakhir sebelum turnamen dimulai. Bagi John Hartman, ini bukan sekadar latihan biasa. Piala AFF akan menjadi turnamen resmi pertamanya bersama timnas Indonesia. Karena itu, setiap detail dipersiapkan dengan serius. Mulai dari membangun chemistry antar pemain, menyempurnakan taktik, mengevaluasi performa individu, hingga membentuk mental bertanding. Hartman juga ingin seluruh pemain bersaing secara sehat. Tidak ada jaminan tempat berdasarkan nama besar. Semua harus membuktikan kualitasnya di lapangan. Kalau lawan uji coba internasional sulit didapat karena jadwal yang padat, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi klub-klub Liga 1 atau Liga 2 yang sedang menjalani persiapan musim baru. Yang terpenting bukan nama lawannya, melainkan kualitas pertandingan yang bisa menguji kesiapan skuad Garuda. Hal lain yang menarik perhatian adalah cara John Hartman menganalisis calon lawan. Beberapa laporan media menyebut tim pelatih Indonesia memantau persiapan setiap negara dengan sangat detail. Mulai dari lokasi training camp, jadwal uji coba, hingga durasi pemusatan latihan semuanya dipelajari. Vietnam, misalnya, menjalani training camp di Hanoi sebelum melanjutkan persiapan ke Korea Selatan dan menggelar beberapa laga uji coba. Singapura juga memiliki agenda latihan di Jepang. Kamboja pun melakukan persiapan serupa. Artinya satu hal sudah jelas. Persaingan Piala AFF 2026 dipastikan tidak akan mudah karena semua negara datang dengan persiapan yang serius. Di sisi lain, muncul dua nama yang mulai banyak dibicarakan. Luke Fikri dan Mitchell Baker. Sejumlah media Vietnam menyebut keduanya masih menjadi sosok yang misterius. Bukan karena kemampuan mereka diragukan, tetapi karena belum banyak yang mengetahui bagaimana peran keduanya nanti dalam sistem permainan John Hartman. Jika keduanya benar-benar masuk skuad, mereka bisa menjadi warna baru bagi permainan Indonesia. Selain itu, beberapa pemain muda juga berpeluang ikut merasakan atmosfer latihan bersama tim senior sebagai bagian dari proses regenerasi. Perhatian media luar negeri ternyata tidak hanya tertuju kepada pemain. Sosok John Hartman sendiri juga menjadi bahan pembicaraan. Beberapa media Vietnam menilai pengalaman Hartman bersama Kanada menjadi salah satu alasan Indonesia layak diperhitungkan. Mereka melihat pelatih asal Inggris itu memiliki rekam jejak membangun fondasi tim yang kuat, bukan sekadar mengejar hasil jangka pendek. Sementara di Thailand, sorotan juga muncul karena Hartman akan bersaing dengan Anthony Hudson. Hubungan keduanya disebut menambah warna dalam persaingan taktik di kawasan Asia Tenggara. Di media sosial Thailand sendiri bahkan muncul kritik dari sebagian supporter terhadap performa tim mereka setelah hasil FIFA Matchday yang kurang memuaskan. Hal itu membuat persaingan menuju Piala AFF diprediksi semakin menarik. Meski mendapat banyak sorotan, John Hartman tetap memilih bersikap tenang. Menurutnya, tidak ada pertandingan yang mudah di Piala AFF. Setiap lawan memiliki karakter permainan yang berbeda. Karena itu, fokus utama Indonesia bukan memikirkan siapa lawannya, melainkan memastikan tim siap menghadapi setiap pertandingan. Targetnya sederhana, menang satu pertandingan. Lalu fokus ke pertandingan berikutnya. Begitu seterusnya. Kalau melihat persiapan yang sedang dibangun sekarang, wajar jika banyak pihak mulai memberi perhatian lebih kepada timnas Indonesia. Namun pada akhirnya, semua analisis dan prediksi hanya akan terbukti saat pertandingan dimulai. Menurut kalian,
Apakah persiapan timnas Indonesia kali ini sudah cukup untuk bersaing menjadi juara Piala AFF 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau suka konten seputar timnas Indonesia dan sepak bola Asia Tenggara, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru. Garuda diam-diam berubah? Persiapan menuju Piala AFF mulai bikin rival waspada. Pernah nggak kalian memperhatikan? Semakin kuat sebuah tim, semakin sedikit mereka berbicara. Dan justru, yang mulai ramai adalah lawan-lawannya. Beberapa pekan terakhir, perhatian pecinta sepak bola Asia Tenggara perlahan mengarah ke Indonesia. Bukan karena hasil pertandingan semata, melainkan karena cara timnas mempersiapkan diri menuju Piala AFF. Apakah ini benar-benar tanda bahwa Garuda sedang memasuki babak baru? Atau justru ekspektasi publik yang terlalu tinggi? Sebelum menjawab itu, ada satu hal yang menarik. Turnamen seperti Piala AFF sering dianggap hanya kompetisi regional. Padahal, bagi sebuah tim yang sedang membangun identitas, ajang seperti inilah tempat terbaik untuk menguji fondasi. Bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi bagaimana sebuah tim bermain, merespons tekanan, dan menunjukkan perkembangan. Dan itulah yang tampaknya sedang dibangun oleh staf pelatih timnas Indonesia. Ketika kalender mulai mendekati Piala AFF, persiapan otomatis memasuki fase yang jauh lebih serius. Program latihan tidak lagi sekadar menjaga kebugaran. Setiap sesi memiliki tujuan. Setiap pemain harus memahami perannya. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan yang matang. Training camp menjadi momen penting. Disinilah pelatih bisa melihat siapa yang benar-benar siap mengenakan lambang Garuda di dada. Nama besar memang penting, tetapi performa selama latihan seringkali jauh lebih menentukan. Tidak sedikit pemain yang datang dengan status bintang klub, namun gagal tampil maksimal saat bersama tim nasional. Sebaliknya, ada pula pemain yang awalnya tidak banyak diperhitungkan, tetapi justru mampu mencuri perhatian karena kerja keras dan konsistensinya. Itulah mengapa persaingan di dalam skuad seringkali lebih berat daripada pertandingan itu sendiri. Banyak orang hanya melihat 11 pemain yang turun ke lapangan. Padahal, proses menentukan 11 nama tersebut bisa berlangsung berminggu-minggu. Pelatih harus mempertimbangkan kondisi fisik, kesiapan mental, kemampuan menjalankan instruksi, sampai kecocokan antar pemain. Sebab dalam sepak bola modern, kualitas individu saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh pemain bergerak sebagai satu kesatuan. Kalau satu pemain terlambat menekan lawan, seluruh sistem bisa ikut terganggu. Kalau satu pemain kehilangan konsentrasi beberapa detik saja, hasil pertandingan bisa berubah. Karena itulah latihan menjadi sangat penting. Bukan sekadar berlari, bukan sekadar bermain game internal, tetapi membangun kebiasaan yang nantinya muncul secara otomatis ketika pertandingan berlangsung. Persiapan Indonesia kali ini juga menarik karena publik berharap muncul wajah-wajah baru. Regenerasi selalu menjadi topik yang tidak pernah selesai dibahas. Setiap generasi memiliki pemain hebatnya sendiri. Namun waktu terus berjalan. Sepak bola terus berkembang. Dan setiap tim harus berani memberi kesempatan kepada pemain muda yang memang layak bersaing. Bukan karena usia, bukan karena popularitas, melainkan karena kualitas yang mereka tunjukkan. Persaingan sehat seperti inilah yang biasanya membuat sebuah tim menjadi lebih kuat. Pemain senior tidak boleh merasa posisinya aman. Sementara pemain muda harus membuktikan bahwa mereka memang pantas mendapatkan kesempatan. Ketika kompetisi terjadi secara sehat, level seluruh tim akan ikut meningkat. Di sisi lain, para rival Indonesia tentu tidak tinggal diam. Vietnam, Thailand, Malaysia, hingga negara-negara ASEAN lainnya juga melakukan persiapan mereka masing-masing. Masing-masing membawa target yang sama, menjadi yang terbaik. Tidak ada lagi pertandingan yang bisa dianggap mudah. Perbedaan kualitas antar negara kini semakin tipis. Satu kesalahan kecil saja bisa membuat tim kehilangan poin penting. Karena itulah, setiap detail menjadi sangat berarti. Mulai dari pola latihan, pemulihan pemain, video analisis, hingga strategi menghadapi lawan yang berbeda-beda. Inilah wajah sepak bola modern. Pertandingan seringkali dimenangkan jauh sebelum peluit pertama dibunyikan.
Yang membuat publik semakin penasaran adalah bagaimana Timnas Indonesia akan menerjemahkan semua persiapan itu ke dalam pertandingan sesungguhnya. Apakah permainan Garuda akan lebih agresif, lebih disiplin, atau justru tampil lebih fleksibel sesuai karakter lawan? Jawabannya tentu belum ada. Namun satu hal yang pasti, ekspektasi terhadap Timnas Indonesia kini jauh lebih besar dibanding beberapa tahun lalu. Dan semakin tinggi harapan, semakin besar pula tantangan yang harus dihadapi. Karena di level seperti ini, tidak cukup hanya bermain bagus. Tim juga harus mampu menjaga konsistensi. Sebab turnamen tidak dimenangkan dalam satu pertandingan, melainkan melalui serangkaian laga yang semuanya menuntut fokus penuh. Dan perjalanan itu baru saja dimulai. Di balik latihan Garuda, ada persiapan yang tak terlihat. Kalau kita hanya melihat pertandingan selama 90 menit, kita mungkin mengira kemenangan ditentukan oleh siapa yang memiliki pemain terbaik. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Di balik setiap gol, setiap penyelamatan, bahkan setiap serangan yang terlihat rapi, ada ratusan jam latihan yang tidak pernah disiarkan kamera. Disitulah perbedaan mulai tercipta. Banyak orang berpikir training camp hanya soal mengumpulkan pemain, berlari mengelilingi lapangan, lalu memainkan game internal. Padahal dalam sepak bola modern, training camp adalah laboratorium tempat seluruh identitas tim dibentuk. Mulai dari cara membangun serangan, kapan harus menekan lawan, bagaimana bertahan ketika kehilangan bola, hingga siapa yang menjadi eksekutor dalam situasi bola mati. Semua dirancang dengan sangat detail. Salah satu tantangan terbesar Timnas Indonesia adalah menyatukan pemain yang berasal dari klub berbeda. Di klub, mereka terbiasa dengan filosofi permainan masing-masing. Ada yang terbiasa bermain menyerang, ada yang lebih nyaman bertahan, ada pula yang mengandalkan permainan cepat melalui sayap. Ketika berkumpul di tim nasional, semua kebiasaan itu harus disatukan menjadi satu identitas permainan. Proses ini tentu tidak bisa selesai dalam 1 atau 2 hari. Karena itu, setiap sesi latihan memiliki nilai yang sangat penting. Semakin lama pemain berlatih bersama, semakin baik pula pemahaman mereka terhadap sistem yang diterapkan pelatih. Selain latihan di lapangan, ada pekerjaan lain yang tidak kalah penting, yaitu analisis pertandingan. Di era sepak bola modern, hampir semua pertandingan direkam dan dipelajari kembali. Tim pelatih akan memutar ulang video latihan maupun pertandingan sebelumnya. Mereka mencari jawaban dari berbagai pertanyaan. Mengapa sebuah serangan gagal? Mengapa lini belakang terlambat menutup ruang? Bagaimana lawan mampu menciptakan peluang? Semua dievaluasi secara objektif. Kesalahan tidak dicari untuk menyalahkan pemain, tetapi untuk memastikan kesalahan yang sama tidak terulang. Karena di turnamen singkat seperti Piala AFF, satu kesalahan kecil bisa menentukan nasib sebuah tim. Lalu muncul pertanyaan yang sering diajukan para supporter. Mengapa laga uji coba dianggap sangat penting? Jawabannya sederhana. Karena latihan tidak pernah benar-benar sama dengan pertandingan. Di sesi latihan, pemain memahami pola. Namun dalam pertandingan, mereka harus menerapkannya di bawah tekanan. Ada Sarakan penonton. Ada lawan yang berusaha menggagalkan setiap rencana. Ada tekanan waktu. Dan ada tuntutan untuk meraih kemenangan. Semua itu hanya bisa dirasakan ketika menghadapi lawan sungguhan. Itulah sebabnya banyak pelatih lebih memilih menghadapi lawan yang kuat dalam uji coba. Bukan demi mengejar kemenangan, melainkan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan tim menghadapi tekanan. Bagi Indonesia, siapapun lawan uji cobanya nanti, yang paling penting adalah kualitas pertandingan. Menghadapi tim yang mampu memberikan perlawanan justru akan membantu pelatih melihat kekurangan skuadnya. Apakah transisi bertahan sudah cukup cepat? Apakah lini tengah mampu menguasai permainan? Apakah penyelesaian akhir sudah efektif? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang hanya bisa dijawab melalui pertandingan. Karena statistik latihan seringkali berbeda dengan kenyataan di lapangan. Yang juga menarik untuk dinantikan adalah persaingan di setiap posisi. Tidak ada posisi yang benar-benar aman. Baik penjaga gawang, bek, gelandang, maupun penyerang harus terus menunjukkan performa terbaiknya. Persaingan seperti ini justru menjadi kabar baik. Semakin ketat kompetisi di dalam skuad, semakin tinggi pula kualitas tim secara keseluruhan. Pelatih akan memiliki lebih banyak pilihan.
Jika satu pemain mengalami cedera atau penurunan performa, masih ada pemain lain yang siap mengisi perannya. Kedalaman skuad seringkali menjadi faktor pembeda dalam sebuah turnamen. Karena jadwal pertandingan yang padat menuntut rotasi pemain dilakukan dengan cermat. Selain aspek teknis, ada satu hal yang tidak kalah penting. Mental bertanding. Sejarah menunjukkan bahwa banyak tim unggulan justru gagal karena tidak mampu mengelola tekanan. Sebaliknya, tim yang tampil tanpa beban kadang mampu menciptakan kejutan besar. Mental juara bukan sesuatu yang muncul secara instan. Ia dibangun melalui latihan, pengalaman, disiplin, dan kebiasaan menghadapi situasi sulit. Setiap sesi latihan menjadi kesempatan untuk menanamkan karakter tersebut. Karena ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir dan skor masih imbang, yang berbicara bukan hanya kemampuan teknik, tetapi juga keberanian mengambil keputusan. Piala AFF kali ini diperkirakan akan berlangsung lebih ketat dibanding edisi-edisi sebelumnya. Negara-negara ASEAN kini berkembang dengan cepat. Mereka memiliki pemain yang semakin berkualitas, kompetisi domestik yang lebih kompetitif, dan dukungan supporter yang luar biasa. Artinya, Indonesia tidak boleh merasa lebih unggul sebelum pertandingan dimulai. Rasa percaya diri memang penting, namun rasa hormat kepada lawan juga sama pentingnya. Tim yang meremehkan lawan seringkali harus membayar mahal. Sebaliknya, tim yang datang dengan persiapan matang biasanya mampu menjaga konsistensi sepanjang turnamen. Semua proses yang sedang dijalani Timnas Indonesia saat ini pada akhirnya akan diuji di lapangan. Bukan oleh komentar di media sosial, bukan oleh prediksi para pengamat, tetapi oleh kualitas permainan selama 90 menit. Dan itulah yang membuat perjalanan menuju Piala AFF selalu menarik untuk diikuti. Karena setiap hari latihan yang dijalani sekarang bisa menjadi penentu ketika peluit pertama akhirnya dibunyikan. Namun persiapan Indonesia bukan satu-satunya cerita. Sementara Garuda terus mematangkan diri, para rival utama di Asia Tenggara ternyata juga bergerak cepat. Lalu, seberapa serius Vietnam dan Thailand mempersiapkan diri menghadapi turnamen ini? Dan mengapa banyak pengamat menyebut persaingan kali ini bisa menjadi yang paling sengit dalam beberapa tahun terakhir? Itulah yang akan kita bahas di bagian berikutnya. Kalau kita melihat keseluruhan persiapan yang sedang dilakukan, satu hal menjadi sangat jelas. Piala AFF kali ini bukan sekadar soal mengejar trofi. Turnamen ini juga menjadi panggung untuk melihat sejauh mana perkembangan Timnas Indonesia sebagai sebuah tim. Mulai dari training camp yang dirancang lebih terstruktur, persaingan sehat antar pemain, hingga kesempatan bagi wajah-wajah baru untuk menunjukkan kualitasnya. Semua itu menjadi bagian dari proses membangun tim yang lebih solid untuk menghadapi tantangan yang lebih besar di masa depan. Namun, perjalanan ini tentu tidak akan mudah. Vietnam, Thailand, Malaysia, dan negara-negara ASEAN lainnya juga datang dengan persiapan yang matang. Tidak ada lagi lawan yang bisa dianggap ringan, dan setiap pertandingan akan menuntut konsentrasi penuh sejak menit pertama hingga peluit panjang berbunyi. Karena itulah, hasil akhir nanti tidak hanya ditentukan oleh kualitas individu, tetapi juga oleh kerjasama tim, disiplin menjalankan strategi, serta kemampuan menjaga mental ketika menghadapi tekanan. Pada akhirnya, semua prediksi yang kita dengar hari ini hanyalah gambaran di atas kertas. Jawaban yang sesungguhnya baru akan terlihat saat para pemain memasuki lapangan dan membuktikan kemampuan mereka di pertandingan resmi. Sebagai supporter, yang bisa kita lakukan adalah terus memberikan dukungan positif kepada Timnas Indonesia. Kritik tentu diperlukan sebagai bahan evaluasi, tetapi dukungan yang membangun juga menjadi bagian penting dalam perjalanan sebuah tim. Semoga seluruh pemain diberi kondisi terbaik, terhindar dari cedera, dan mampu menunjukkan performa maksimal sepanjang turnamen. Apapun hasilnya nanti, yang paling penting adalah melihat Garuda terus berkembang, bermain dengan karakter yang kuat, dan mampu bersaing secara konsisten di level Asia Tenggara maupun Asia. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa pemain yang paling layak menjadi andalan Timnas Indonesia di Piala AFF nanti? Apakah ada nama muda yang menurut kalian pantas mendapat kesempatan tampil sejak awal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca prediksi dan analisis dari kalian semua. Kalau kalian menikmati pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia, sepak bola Asia Tenggara, hingga perkembangan para pemain Garuda.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sepak bola dan salam Garuda.